Kemenkes bersama Dinkes Kabupaten Jember mengadakan screening kesehatan paru demi terwujudnya Indonesia bebas TBC. Kegiatan yang digelar di Pendopo, Kecamatan Wuluhan tersebut dibantu oleh petugas kesehatan dari UPT Puskesmas Wuluhan dan UPT Puskesmas Lojejer. Mereka menargetkan 200 orang untuk di-screening secara gratis, sehingga program ini sangat membantu masyarakat. Karena pada bulan Januari sampai Februari 2023 terdapat 14 kasus di wilayah UPT Puskesmas Wuluhan. Sedangkan di wilayah UPT Puskesmas Lojejer terdapat 7 kasus sejak bulan Januari hingga Februari 2023. Karena TBC ini harus tuntas dengan metode pemberian minum obat secara jangka yang ditentukan. Dengan dinas lintas sektor terkait yang kemudian dibantu oleh tingkat kabupaten, provinsi, dan kementerian, itu betul-betul akan menuntaskan bahwa Wuluhan akan betul-betul zero TBC. Jadi itu yang kemudian harapan kami bersama. Secara teknis terdapat sejumlah jenis tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit TBC, yaitu tes Mantox, tes IGRA, dan rongsen torak. Dari Wuluhan, Bambang Sukiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Salah satunya dirasakan oleh penjual kebutuhan pokok milik Sayuti yang terletak di Kecamatan Kalisat ini, yang kini mengaku pembelian beras di tokonya mengalami penurunan imbas terus menaiknya harga. Untuk beras jenis medium misalnya, normalnya harga di angka Rp10.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Sayuti mengaku kenaikan harga beras jenis medium ini terjadi sejak 1 minggu terakhir. Harga beras ini sekarang naik. Biasanya pembeli itu beli 2 kilo, pas akhirnya beli 1 kilo. Ya kapan yang naik? Palingan dua mingguan itu. 2 minggu ya. 2 minggu terakhir ini berarti yang naik. Salah satu warga Fatimah berharap pemerintah segera menormalkan kembali harga komoditi beras di tengah masyarakat, apalagi mendekati momen puasa dan lebaran. Fatimah pun mengaku kini harus mengurangi jatah pembelian beras untuk keluarganya untuk menghemat pengeluaran. Harga beras sekarang naik, biasanya 10, sekarang jadi 11.000. Biasanya saya itu belinya 2 kilo, karena naik, saya sekarang belinya cuma 1. Ya harapannya pingin turun lah dek. Kan kebutuhan tidak mencukupi kalau harganya beras naik kan sekarang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan. Suplai batu kapur atau gamping yang sangat terbatas dari Gunung Sadeng Puger mengakibatkan puluhan tumang pembakar batu kapur milik warga desa Kasian dan sekitarnya tidak bisa beroperasi secara lancar. Kondisi ini tentu sangat mengganggu perekonomian warga karena satu tumangan saja mampu menghidupi sekitar 50 keluarga. Dulunya usaha yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini sangat mudah untuk memperoleh suplai bahan mentah batu kapur dari Gunung Sadeng. Oleh sebab itu, Nur Hasan selaku pengurus Persatuan Tumangan Gunung Sadeng atau PTGS berharap pemerintah segera mencari solusi terbaik demi mengembalikan sumber penghidupan masyarakat Puger. Yang dirugikan untuk Kasian Timur itu ya sekitar 60 tumangan. Sedangkan tumangan itu yang kapasitas 30 ton gamping itu tenaga kerjanya bisa sampai 50 kakak dalam 1 minggu begitu. Prosesnya kalau yang 30 ton gamping itu kan 1 minggu selesai. Jadi kalau lancar kita 1 bulan itu bisa 3-4 kali. Kalau tidak lancar batunya ya 1 bulan ya cuman 1 kali, kadang 2 bulan cuman 1 kali Bakar itu ya. bakarnya. Dari Puger, Bambang Sukiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Salah satu titik traffic light di kawasan Kota Jember yang menjadi sasaran operasi keselamatan Semeru 2023 oleh Satlantas Polres Jember pada Rabu pagi adalah di traffic light Simpang 3 Gladak Kembar. Himbauan tertib berlalu lintas ini dilakukan personil Satlantas Polres Jember secara humanis dengan membagikan hadiah setangkai bunga dan coklat serta memasang stiker himbauan kepada kendaraan. Para pengendara yang terbukti melanggar seperti tidak memakai helm, tidak dilakukan tindakan sanksi tilang,
Namun, hanya diberi himbauan bahwa tertib berlalu lintas tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga berguna untuk pengendara lainnya. Tanggapan saya ya, agar para pengendara untuk tertib lalu lintas dan mematuhi segala peraturan lalu lintas. Demikian. Ini tempat target tadi. Ya. Ini memang mewajibkan adik pakai helm walaupun Ya, mulai dari TK memang saya wajibkan untuk memakai helm, Mas. Himbauan keselamatan berlalu lintas ini bertujuan untuk menekan angka kasus kecelakaan yang mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Satlantas Polres Jember pada tahun 2021, angka kecelakaan lalu lintas mencapai 900 lebih kasus. Angka tersebut meningkat di tahun 2022 yang mencapai 1.419 kasus. Pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka operasi keselamatan. Ini adalah kegiatan seperti biasa, himbauan tentang Kamsel Tipcar Lantas, tapi kita kemas di mana para pengendara, baik yang sudah tertib maupun yang harus kita tertibkan, kita berikan bunga maupun coklat, stiker sebagai bentuk rasa cinta kita kepada masyarakat, terutama pengendara di Jember untuk selalu tertib dalam berlalu lintas seperti itu. Untuk keselamatan berlalu lintas di Jember sendiri, tingkat kecelakaan seperti apa sebenarnya? Oke, perlu diketahui bahwa berdasarkan ANEF dari tahun 2021 sampai tahun 2022, angka kecelakaan lalu lintas di Jember ini meningkat. Jika di 2021 kecelakaan sekitar 900 sekian, di tahun 2022 mengalami peningkatan sampai ke 1.419. Nah, ini menjadi PR kami bagaimana caranya untuk menggerus angka kecelakaan ini termasuk dengan fatalitasnya seperti itu. Giat Operasi Keselamatan Semeru 2023 yang berlaku pada 7 hingga 20 Februari 2023 mendatang di Kabupaten Jember. Imbauan tertib berlalu lintas akan terus dilakukan Satlantas Polres Jember di beberapa titik kawasan traffic light di Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Jember Ahmad Susanto. KPU Jember mengusulkan 3 rancangan daerah pemilihan atau Dapil Pemilu 2024 dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat. Namun tetap kewenangan menentukan perubahan Dapil sepenuhnya adalah di KPU RI. Susanto menjelaskan 7 Dapil dengan alokasi 50 kursi di DPRD Jember pada Pemilu 2024, meliputi Dapil 1 sebanyak 7 kursi mencakup wilayah Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakusari. Kemudian Dapil 2 dengan alokasi 7 kursi mencakup wilayah Kecamatan Rambibuji, Panti, Sukorambi, Patrang, dan juga Arjasa. Dapil 3 dengan alokasi 6 kursi meliputi wilayah Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Ledo Ombo, Sukowono, dan Sumber Jambe. Dapil 4 dengan alokasi 6 kursi mencakup wilayah Kecamatan Tempurjo, Bumbulsari, Mayang, dan Silo. Selanjutnya Dapil 5 dengan alokasi 8 kursi terdiri atas Kecamatan Balung, Wuluhan, Ambulu, dan juga Jenggawah. Dapil 6 dengan alokasi 7 kursi yang mencakup wilayah Kecamatan Jombang, Kencong, Gumukmas, dan Pugar. Terakhir, Dapil 7 dengan alokasi 9 kursi meliputi wilayah Kecamatan Sumber Baru, Ombulsari, Tanggul, Semboro, dan juga Bangsal Sari. Jumlah dapil di Kabupaten Jember dengan keputusan KPU RI ada perubahan. Jadi menjadi 7 dapil itu yang tidak berubah itu hanya dapil 56, akan tetapi angkanya menjadi 67. Nah, pemilu ke pemilu itu dapil Jember tidak ada perubahan dapil, artinya hanya 6 terus. Nah, KPU kan membuat rancangan dan hari ini juga yang dimasukkan ke usulan itu ada rancangan dari tanggapan masyarakat. Salah satu dari partai yang ada di Jember untuk mengusulkan rancangan tersebut. Maka kita ketika mengusulkan itu dilampirkan juga seluruh tanggapan masyarakat, terutama dari partai-partai itu yang milih rancangan 1, 2, 3, itu semuanya kita upload ke dalam Sidapil seperti ini. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.
Tebing penahan jalan alternatif antar desa setinggi kurang lebih 9 meter di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember ini longsor. Longsoran tebing juga memakan sebagian badan jalan yang merupakan jalur alternatif satu-satunya yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, dan Desa Gambangan, Kecamatan Maisan, Bondowoso. Akibatnya lebih dari 60 keluarga yang terdiri dari 120 jiwa terancam terisolir karena akses satu-satunya menuju kawasan kota tidak dapat dilewati kendaraan bermotor. Diketahui longsornya tebing yang terjadi secara tiba-tiba pada hari Kamis pagi kemarin akibat terjadi pergerakan tanah karena hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sepanjang malam. Akses jalan ini seberapa penting bagi warga ini? Banyak yang lewat ini. Artinya sangat penting sekali. Iya. Kalau jalan ini rusak, ada jalan lain nggak? Nggak ada, jalan kaki. Lewat kebun? Iya. Jadi lebih jauh gitu Pak? Iya. Kalau sepeda motor bisa berarti? Nggak bisa? Nggak bisa. Pak, waktu kemarin terjadinya seperti apa Pak? Setelah hujan ya. Tiba-tiba longsor? Iya. Berapa meter ini Pak ketinggian longsornya? 9 meter. Langsung ke bawah gitu? Iya. Sebenarnya ada tanda-tanda? Nggak ada. Ada keretakan atau gimana? Nggak ada. Antisipasi longsor susulan karena kondisi tanah bergerak, ratusan warga dibantu TNI dan Polri melakukan pelebaran jalan dan pembersihan material serta membuat penahan tebing dari karung berisi tanah pasir dan juga batu. Ini kejadiannya kemarin ya, jadi tanah longsor ini dari desa Suger Kidul menuju ke Desa Gambangan. Desa Gambangan ini wilayah Maisan, Kabupaten Maisan. Jadi ini merupakan jalan alternatif, ya, jalan alternatif yang digunakan oleh warga Gambangan dengan warga Desa Suger Kidul. Terus untuk giat kali ini seperti apa? Untuk giat kali ini melaksanakan karya bakti. Jadi karya bakti dari Muspika, ya, Muspika, Satpol PP, dan juga warga masyarakat Desa Suger Kidul maupun Desa Gambangan, Maisan. Intinya kita melaksanakan karya bakti hari ini pelebaran jalan, maksudnya tanah yang sebelah kanan ini merupakan tanahnya Pak Andi. Jadi diperbolehkan untuk pelebaran jalan untuk keselamatan warga yang lewat jalan ini. Selain melumpuhkan aktivitas warga dari dua desa, longsoran juga menerjang lahan persawahan padi dan merusak ratusan pohon sengon yang baru saja ditanam. Dengan intensitas hujan yang masih tinggi, diharapkan warga tetap waspada terhadap tanah longsor. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Proses pencarian terhadap Revan, bocah asal Desa Pugerwetan yang dikabarkan tenggelam di muara Sungai Bedadung, hingga kini terus dilakukan. Polairut Polres Jember membentuk tim gabungan dari unsur Basarnas dan sejumlah relawan SAR lainnya untuk membantu proses pencarian korban. Proses pencarian saat ini difokuskan di Sungai Muara Bedadung yang tak jauh dari lokasi tenggelamnya korban. Petugas dan relawan menggunakan perahu karet milik Polairut Polres Jember dan perahu karet milik Basarnas serta perahu milik nelayan. Kami dari petugas Satpol Airut dan tim SAR menghimbau kepada warga khususnya yang berdomisili di sekitaran bantaran sungai, mohon kehati-hatiannya dan kewaspadaannya, terutama yang memiliki anak kecil, mohon pengawasan lebih ketat mengingat sekarang cuaca sedang ekstrim dan kondisi hujan di mana sekitar sungai licin, sehingga tolong jauhi area-area yang kira-kira membahayakan putra-putrinya. Dan mohon dapatnya kepada orang tua betul-betul menjaga agar anaknya tidak bermain di sekitar bantaran sungai, agar kejadian seperti yang dialami oleh Ananda Revan tidak terulang kembali. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Toko grosir kebutuhan pangan dan non-pangan milik Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama atau BUMNO di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates ini ramai didatangi warga yang berburu minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita.
Menumpuknya stok minyak goreng bersubsidi minyak kita di Bumnu Grosir tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi warga di tengah terjadinya kelangkaan minyak kita di pasar saat ini yang disebabkan oleh terhentinya suplai pengiriman. Apalagi harga minyak goreng kemasan bersubsidi di Bumnu Grosir Jember dijual di bawah harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp13.500 per liter atau selisih Rp500 dari HET yang ditentukan pemerintah, yakni sebesar Rp14.000 per liternya. Harga yang cukup murah membuat antusiasme warga cukup tinggi untuk memburu minyak goreng kemasan minyak kita. Sebab saat ini harga minyak goreng kemasan di pasaran masih tembus Rp17.000 per liter, sedangkan minyak goreng curah Rp16.000 per liternya. Untuk apanya? Untuk minyak kita ini. Banyak sekali ya stoknya ya. Stoknya banyak sekali. Cuma untuk pembelanjaan awal sekarang ini hanya boleh 1. Nanti tanggal 17 boleh lebih dari 1 untuk pembelanjaannya. Karena dibatasi. Ya betul, dibatasi untuk pembelanjaan minyak. Tapi banyak stok di sini, Pak ya? Betul, banyak sekali. Kemasan 1 liter, 2 liter ada. Kalau di luar gimana tuh? Mulai langka atau? Itu ya, agak sulit ya untuk stok minyak kita di luaran, sulit sekali. Jadi saya kok ada yang bilang di sini banyak stok, ternyata banyak sekali ya. Harganya juga? Ya lumayan, harganya lumayan terjangkau ya. Mengantisipasi terjadinya aksi borong dan monopoli, pihak manajemen Bumnu Grosir Jember melakukan pembatasan pembelian. Konsumen hanya diperbolehkan membeli 1 karton minyak kita dengan syarat minimal konsumen membeli produk lain senilai Rp500.000. Untuk minyak, ketersediaan minyak subsidi memang kami cukup kaitannya dengan persiapan kita untuk grand opening. Memang kita coba antisipasi untuk spekulasi ataupun jual dilakukan oleh pemborong ataupun pihak-pihak yang memborong dalam jumlah besar. Kita coba benar-benar kita batasi dengan cara maksimal per customer itu hanya 1 karton. Kita batasi maksimal 1 karton, itu pun dengan catatan mereka harus membelanja produk lain senilai Rp500.000, baru dia bisa membelanjakan barang, bisa beli barang minyak kita maksimal 1 karton dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Kita selalu mengikuti aturan pemerintah dengan mengimplementasikan harga eceran tertinggi. Berapa harga untuk harga ini? Kalau kita lihat harga eceran tertinggi kita masih Rp13.500, kita terapkan itu persisnya. Harga eceran tertinggi kita kalau kita lihat sini masih Rp14.000, tapi kita masih di bawahnya Rp13.500 kita jual. Jumlahnya cukup, Pak ya? Artinya? Jumlahnya cukup, ya, makanya kita batasi sampai dengan nanti kita persiapan sampai dengan grand opening. Pihak manajemen Bumnu Grosir Jember menyebutkan ketersediaan stok minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita cukup untuk 1 bulan ke depan. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan.